Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang sebuah kulkas Sanyo satu pintu yang kompresornya tidak mau menyala karena lama tersimpan. Bahkan pada saat disimpan banyak makanan yang seperti daging, makanan, minuman dan lain-lain, dan mati lampu sehingga pada kulkas mengalami pembusukan. Nah, pada saat sudah dicuci dibersihkan, kulkas ini tidak mau menyala. Maka langkah yang harus kita kerjakan adalah memeriksa apakah ada arus di kompresor. Nah, ini cara kita ukur. Pasang seperti biasa, lalu kita ukur, lihat tegangannya. Ternyata di sini angkanya adalah 0. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada tegangan dan arus yang mengalir pada mikroprosesor. Lalu kita coba untuk mengecek apakah apakah kompresornya macet. Nah, kita dengan cara kita sambung langsung dengan kabel melalui overload dan PTC relay. Nah, setelah kita colok ke listrik, ternyata kompresor masih menyala, hanya saja tidak melalui termostat. Nah, ini kita curiga ada fuse mungkin yang putus. Kemudian bisa jadi ada termostat yang bermasalah karena lama tidak terpakai. Dugaan kita adalah termostat putus. Nah, ini saya ukur ada arus yang mengalir pada kompresor yang kita hubungkan langsung tanpa melalui termostat 0,6 ampere. Nah, kemudian kita cek juga kompresornya apakah masih dingin. Nah, setelah kita ukur dengan tangan, ini bagian freezer sudah mulai dingin. Artinya kompresor normal. Jika dilihat dari segi arusnya mengalir 0,6, itu menandakan kompresor satu pintu, ini kebetulan kompresornya merek Samsung. Lalu kita periksa filter, pipa balik. Nah, ini semuanya hangat, pipa baliknya sedikit agak dingin. Kemudian bagian isi ulangnya, nah ini dia. Lalu pipa presnya juga sudah hangat. Nah, ini menandakan kompresor normal dan kompresor pada saat dipegang tadi hangat. Nah, jika kasus seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk mengurus bagian termostatnya. Nah, ini kulkas sudah dibersihkan, padahal sudah Anda lihat sendiri bersih. Lalu termostat kita hidupkan, kita matikan, lampu itu menyala, Anda lihat. Nah, setelah kita hidupkan juga tidak mau menyala kompresor, maka kita ambil langkahnya adalah dibongkar. Nah, kelihatan di sini pada termostat banyak sekali belatung-belatung yang sudah masuk ke dalam area termostat. Nah, ini sudah beranak pinak bahkan. Nah, maka ini harus kita bongkar. Mungkin dengan cara dicuci lalu disemprotkan kontak cleaner, termostat masih bisa bekerja. Nah, ini saya coba-coba lagi. Saya mau mendengar ada apa suara cetik yang menandakan pegas dari bimetal termostat bisa aktif. Ternyata saya tidak mendengar ada suara cetik itu. Nah, ini saya menduga ada masalah di dalam dari termostatnya, karena kulkas ini secara sirkuit diagramnya sederhana sekali. Dari arus PLN langsung masuk ke termostat, lalu dialirkan ke lampu. Satu bagian dari termostat ini dialirkan ke kompresor. Nah, ini saya sudah cuci, saya jemur, lalu saya semprot kontak cleaner dan saya cek apa ada masalah. Kalau dilihat dari fisik di luarnya, ini normal sekali. Tidak ada masalah, hanya saja kita harus melakukan pengukuran untuk memastikan apakah saklar dari termostat ini bisa bekerja. Nah, ini kita coba ukur dengan menggunakan avometer. Lalu bagian tengahnya itu untuk men-switch reset dari termostat juga masih berfungsi.
Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita ukur dengan menggunakan avometer. Nah, ini posisinya adalah pada saat 0. Nah, Anda perhatikan pegas naik turun itu. Nah, itu menandakan ketika kita putar sedikit, maka pegas akan menghubungkan dua buah kutub ini dengan sumber arus listrik. Yang satu dialirkan ke kompresor, yang satu lagi dialirkan melalui kabel listrik PLN. Tinggal disesuaikan warna pada saat kita bongkar. Kita perhatikan warnanya, kalau perlu dipoto agar tidak salah. Nah, saya coba sedikit demi sedikit. Posisi geraknya kita lihat masih bagus. Nah, itu Anda perhatikan, masih sepertinya tidak ada masalah. Tetapi untuk membuktikan rusak atau tidak rusaknya, kita perlu ukur seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, fungsinya termostat itu ada dua, yaitu pertama sebagai saklar dan sebagai pengontrol temperatur. Dari hasil pengontrol temperatur, maka akan mengendalikan saklar, memutuskan dan menghubungkan arus. Nah, ini saya ukur. Nah, kadang-kadang pada saat kita gunakan avometer yang lain, sepertinya baik-baik saja ini termostatnya. Tetapi kita gunakan alat yang lebih manual. Terlihat di sini pada saat posisinya off atau 0 derajat, termostat belum bekerja. Lalu kita coba ukur. Kita lihat sensornya. Nah, itu sensor, bagian putih sensor dilapisi isolasi supaya tidak langsung mengena bagian dari freezer. Nah, kita ukur di sini belum juga bergerak nilai dari avometer yang menandakan termostat tidak terhubung. Nah, lalu kita ukur, belum juga menunjukkan nilai. Nah, ini kita mulai yakin kalau termostat ini sudah bermasalah, karena di dalamnya itu pegas-pegasnya mungkin sudah patah ataupun korosi, sehingga kontak dari platnya sudah tidak menyentuh atau kotor, sehingga tidak terhubung. Nah, jadi gampangnya adalah kita ganti saja ini dengan yang baru supaya masalahnya cepat selesai. Tetapi ini karena kita mau buat konten dan bisa berbagi, kira-kira prinsip kerja termostat seperti tadi. Ketika temperatur dibaca oleh sensor, misalnya di freezer itu sudah minus 5 derajat, maka termostat akan memutuskan arus, sehingga ada waktu termostat untuk istirahatkan kompresor, sehingga kita juga tidak boros listrik. Lalu daerah area freezer itu tidak beku sama sekali, sehingga kompresor itu terus menerus bekerja. Yang lama-kelamaan kompresor itu cepat sekali rusak, bahkan panas berlebih. Makanya kalau kita perbaiki kulkas, lebih baik termostat ini kita ganti saja, supaya nilai akurasi dari pengontrol temperaturnya itu lebih akurat. Kalau kita bongkar lalu kita perbaiki, efeknya adalah bisa-bisa tidak sesuai. Misalnya kita kehendaki bekunya minus 5 derajat, ternyata nanti bisa sampai nggak mati-mati kulkas kita, yaitu kompresornya nggak pernah beristirahat. Nah, ini saya putar-putar juga, ini belum bisa. Nah, avometer itu kita pakai skala 20 kilo, karena kalau kita pakai di skala 200 kilo
atau nilai yang terbesar, maka sepertinya termostat ini kita sentuh dengan tangan, lalu satu prop kita pakai, sepertinya jarum ampermeter masih bergerak. Nah, apa yang harus kita lihat di sini, karena semua pegas dan mekanis dari kerja termostat ini ada di dalam dari termostat ini harus kita bongkar. Biasanya kalau sudah kita bongkar susah sekali pasangnya. Apakah bisa diperbaiki? Nah, saya kira bisa saja diperbaiki, tetapi terlalu ribet. Kenapa ribet? Karena harganya juga ini tidak terlalu mahal. Lalu jika diperbaiki takutnya kalibrasi temperaturnya tidak sesuai, yang bisa menyebabkan kulkas menyala terus tanpa mati, karena nilai koefisien temperatur pada plat bimetal ini tidak sesuai lagi dengan standar. Akibatnya kulkas pada ruang freezer, khususnya ini kulkas satu pintu, akan menjadi sangat beku. Jadi kalau diambil esnya ataupun makanannya sangat susah. Nah, ini dia. Kemudian termostat itu ada sensor. Nah, ini kawat tembaga yang mengalir dari kawat tembaga ini. Nah, ini kenapa ada seperti solderan atau disambung, karena memang termostat ini hampir putus. Sepertinya pada saat dibengkokkan, termostat ini dipasang menggunakan tang potong oleh mungkin teknisi lain, sehingga hampir putus. Kemudian ini sensornya, di ujung ini ada sensor. Sensor inilah yang membaca. Bagian ini, ujung ini ada sensor. Kita coba tarik isolasinya. Nah, ini ujung sensornya. Ketika mendapat suhu, maka akan mengalir sampai ke termostat. Nah, di termostat ini ada rangkaian yang sudah didesain oleh pabrik. Lalu akan membaca temperatur itu, menggerakkan metal, memutus atau menghubungkan plat yang bersumber dari aliran listrik ini dialirkan kemari. Nah, jadi salah satu sebab kenapa kulkas tidak mau dingin adalah kerusakan pada termostat. Kemudian kulkas tidak mau sesuai temperatur yang dikehendaki. Misalnya kita tidak membuat suhunya maksimum, maka kerusakannya juga pada termostat. Kemudian kalau kulkas tidak mau hidup dan mati kompresor, juga karena termostat. Ini kita coba tuas dari termostat, kita bantu dengan tangan untuk menaikkan dan menurunkan, tetapi tetap juga tidak berfungsi. Nah, ini sudah dipastikan termostat rusak. Nah, karena penasaran, saya bongkar, mau melihat isi apa di dalamnya. Kira-kira dengan melihat isi dari mekanis termostat ini, apa mungkin masih bisa kita perbaiki. Setelah kita bisa buka, nah ini dia bagian-bagian dari termostat. Ternyata banyak sekali belatung di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab rusaknya termostat, karena adanya belatung yang mati di dalam termostat, lalu menyebabkan ada bagian yang korosi dan patah. Nah, sehingga yang perlu kita jaga adalah ketika kita meninggalkan rumah atau pulang kampung, kulkas sebaiknya kita kosongkan isinya, karena takutnya listrik mati ataupun token listrik kita habis. Nah, karena sedikit saja ada bahan-bahan makanan yang bisa
mendatangkan semut dan belatung, maka efeknya adalah kulkas kita bisa rusak. Nah, ini termostat kalau di kulkas inverter jauh lebih rumit. Kalau ini bekerja secara mekanik, nah kita ganti saja. Nah, saya kira setelah kita ganti pasti bisa kita atasi kembali kulkas itu. Nah, menggantinya adalah dengan menggunakan termostat yang sama, sesuaikan bentuk dan ukurannya, lalu diperuntukkan untuk kulkas mereknya jika perlu, supaya tidak berbeda spesifikasi karakter dari sensor pembacaan temperatur kulkas yang akan kita perbaiki. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.